Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Evliska dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan fenomena kuantum. Nah, apa aja sih yang ada di video kali ini? Simak videonya ya. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. A. Radiasi benda. 1. Radiasi benda hitam. Pada 1879, Joseph Stefan melakukan pengamatan tentang benda hitam titik. Hasil pengamatannya ditemukan sebagai berikut, daya total yang dipancarkan oleh suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Nah, beberapa tahun kemudian, Ludwig Boltzmann memperbaiki hasil pengamatannya yang dilakukan oleh Joseph Stefan dan menghasilkan suatu hubungan yang dikenal dengan hukum Stefan-Boltzmann. Bunyinya itu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Nah, berikut adalah beberapa rumus dan keterangan dari rumusnya. Kemudian yang kedua, hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Benda yang dipanaskan menghasilkan radiasi kalor dengan memiliki warna spektrum yang dapat bergeser berubah sesuai tingkatan suhu benda dan berkaitan dengan nilai panjang gelombang titik, maka makin tinggi suhu benda, nilai panjang gelombang semakin pendek. Nah, hubungan antara panjang dan nilai suhu benda dijelaskan dalam persamaan pergeseran Wien sebagai berikut. Berikut adalah gambar dari hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Yang ketiga, teori Planck. Pada 1900, Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam bahwa energi yang dipancarkan oleh benda hitam berbentuk paket-paket kecil atau kuanta, bukan dalam bentuk kontinu. Nah, adapun hasilnya sebagai berikut, ada radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul hanya memiliki satuan diskret dan energi dari molekul mengalami kuantitasasi terkuantitasasi. Kemudian ada kuantum foton, yaitu molekul yang meradiasi atau menyerap energi cahaya dalam satuan diskret dengan cara berpindah atau melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Nah, yang B, efek fotolistrik. 1. Percobaan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah suatu proses di mana suatu cahaya dengan frekuensi cukup tinggi mengenai permukaan sebuah logam sehingga permukaan logam itu terpancar elektron. Berikut adalah contoh video dari percobaan fotolistrik. Cahaya dalam kondisi ini dianggap sebagai partikel atau dikenal sebagai foton. Nah, setiap elektron menyerap energi foton sehingga energi elektron melebihi energi ambang logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Energi sisa yang dimiliki elektron kemudian digunakan untuk bergerak dari emitter ke kolektor atau dikenal sebagai energi kinetik elektron. Elektron yang berpindah dari emitter ke kolektor berperan menjadikan rangkaian yang awalnya terbuka menjadi tertutup, sehingga timbul arus. Nah, yang kedua, gelombang de Broglie. Pada 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa foton dan elektron yang bergerak bersifat sebagai gelombang dan partikel. Yang ketiga, ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian ini didasari pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan kita tidak mungkin mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Wagner Heisenberg pada 1927. Ini merupakan salah satu gambar dari ketidakpastian Heisenberg, yang mana pada gambar gelombang datang kemudian mendekati posisi awal partikel. Setelah mengalami perubahan momentum, gelombang akan dipantulkan kembali. Selanjutnya ada sinar X dan efek Compton. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari proses hamburan yang dikenal dengan efek Compton. Berikut adalah salah satu contoh gambar dari efek Compton. Nah, yang mana di sini foton datang mendekati elektron yang diam. Nah, setelah foton datang mendekati elektron yang diam, kemudian elektronnya pun terhambur. Nah, jadi
Setelah foton datang mendekati elektron yang diam, elektronnya kemudian berhambur, ada yang ke sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri, jadi dia terpantulkan dan terhambur. Nah, setelah tadi kita melihat tentang gambar bagaimana sih efek Compton, sekarang kita mempelajari tentang apa saja efek Compton. Nah, yang pertama yaitu adalah foton datang. Nah, di sini ada beberapa rumus yang dari energi sebuah foton datang, terus momentum yang dimiliki oleh foton, kemudian perumusan energi foton. Nah, setelah foton datang, elektron target. Elektron mula-mula dalam keadaan diam, dengan demikian momentum elektron bernilai 0, P sama dengan 0. Energi yang dimiliki elektron hanyalah energi diamnya. Energi diam elektron dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari elektron target. Nah, setelah itu kita masuk ke foton hambur. Setelah menumpuk elektron, energi foton menjadi berkurang. Energi yang hilang kemudian diubah menjadi energi kinetik elektron sehingga elektron menjadi bergerak. Energi yang dimiliki foton dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan salah satu rumus dari foton hambur. Dan kemudian setelah dapat energi dari foton hamburnya, kita bisa menghitung berapa sih momentum dari foton hamburnya. Nah, jadi secara keseluruhan dari efek Compton, pertama itu foton datang, kemudian menargetkan elektron yang diam, kemudian setelah tertarget elektron yang diam, foton pun berhambur, yang disebut dengan foton hambur. Dan berikut adalah rumus-rumusnya yang dijabarkan dalam layar berikut ini. Nah, kita kedapatan salah satu contoh soal ini dari pergeseran Wien. Jadi, permukaan benda pada suhu 30 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik bila nilai konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat 3 MK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah. Nah, jadi yang pertama kita menjabarkan dulu seperti menjawab pertanyaan biasa. Diketahui T sama dengan 30 derajat Celcius, kemudian 37 derajat Celcius tadi kita tambahkan dengan 273 K, itu satuannya Kelvin, sama dengan 310 derajat Kelvin. Nah, yang ditanya itu gelombang maksimum radiasinya. Nah, jadi gelombang maksimum radiasi permukaannya sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK per T sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK per 310 K. Jadi dikalikan terus dibagi, hasilnya dari gelombang maksimum radiasi permukaan adalah 9,348 kali 10 pangkat min 6